Makanya itu petoak-petoak yang selalu ingin mengganggu dasar negara kita, merongrong dasar negara kita, NKRI kita, ini jangan kita berikan kesempatan sedikit pun. Jual agama tapi juga menjual Rasulullah. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah untuk apa? Untuk menjaring para mukibin-mukibin itu agar hilang kesadaran kritisnya terhadap nilai-nilai kebangsaannya. Banyak sudah yang terkecoh oleh pengakuan mereka sebagai turunan Nabi. Pas diteliti ternyata jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja bukan. Ini para kabib-kabib itu, jangankan mereka keturunan Rasulullah, orang Arab aja bukan. Dipikirkan oleh negara kita, biarkan itu dipikirkan oleh negara kita. Beli sawah aja nggak punya duitnya. Udah, kita yang bisa kita lakukan adalah memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia. Jangan mau terperdaya oleh orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan politik. Suriah menjadi contoh nyata bagaimana hari ini dengan adu domba antar penduduk Suriah. Keadaan Suriah sekarang chaos, kacau balau. Mereka memuntahkan peluru untuk saudara-saudara mereka sendiri. Presidennya diturunkan, akhirnya negara asing Israel masuk ke dalam negara Suriah. Mau tidak Indonesia ini dikuasai oleh orang asing? Makanya itu petoak-petoak yang selalu ingin mengganggu dasar negara kita, merongrong dasar negara kita, NKRI kita, ini jangan kita berikan kesempatan sedikit pun. Bagaimana caranya? Caranya adalah sadarkan mukibin-mukibin, jangan ikut lagi mereka. Mereka bukan hanya menjual agama, tapi juga menjual Rasulullah. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah untuk apa? Untuk menjaring para mukibin-mukibin itu agar hilang kesadaran kritisnya terhadap nilai-nilai kebangsaannya. Akhirnya mereka menerima apa yang mereka ajak, padahal itu bukan untuk manfaat yang diajak, tapi semata untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Banyak sudah yang terkecoh oleh pengakuan mereka sebagai turunan Nabi. Pas diteliti ternyata jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja bukan. Ini para kabib-kabib itu, jangankan mereka keturunan Rasulullah, orang Arab aja bukan. Dari mana tahunya? Dari DNA-nya. Orang Arab itu ber-DNA J1. Sementara 180 orang dari mereka yang telah tes DNA ketahuan oleh PWI, kita download itu semua hasilnya dari Amerika. Maka ternyata mereka bukan hanya keturunan Nabi, tapi ternyata keturunan Arab aja bukan. Dan sampai saat ini dari mereka belum ada yang berani untuk membantah itu semua. Baik dari sisi DNA yang sudah terbukti secara biologis, maupun dari penelitian saya secara ilmu nasab, ilmu sejarah yang sudah konklusif. Dan semuanya sekarang telah dokumentatif, ada bisa diakses di internet. Buku saya yang berbahasa Arab banyak tentang nasab mereka. Al-Mawahib Al-Laduniyah, I'anatul Akhyar, kemudian Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah, kemudian bahasa Indonesia. Pertama
menakar kesalihan nasab Habib di Indonesia. Yang kedua, terputusnya nasab Habib di Indonesia. Yang ketiga, skandal ilmiah, sejarah, dan nasab palsu Ba'alawi. Yang ketiga adalah kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman dalam membongkar nasab palsu. Yang terakhir, ini jawaban untuk buku Rabita Alwiyah, organisasi para habaib yang mereka telah membuat buku 600 halaman. Saya jawab dalam waktu beberapa minggu dengan judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. 700 halaman. Cuma buku terakhir ini tidak atau belum dibagi secara gratis karena ada saudara kita di Yogyakarta yang membutuhkan dana untuk kemanfaatan keluarga yang membutuhkan. Akhirnya saya berikan pada beliau untuk menjual bukunya dan menerbitkannya. Saya hanya minta 5 buku saja untuk saya, selebihnya untuk kepentingan beliau karena membutuhkan. Jadi kalau misalnya para bapak, para ibu yang hadir, khususnya para pengurus PWI yang sudah sadar, yang sudah tidak husnudon, para putra-putri Wiralodra. Ini Wiralodra ini di Indramayu jangan gegabah. Ini jangan kelihatannya lemes begitu, yang tegak. Nah, Wiralodra lemes. Ini Indramayu dijadikan sebuah kabupaten hunian zaman dulu. Ini hasil tapa berata, hasil tapa dari putra Singalodra yang bernama Arya Wiralodra, yang kemudian menjadikan Indramayu ini sebagai daerah yang subur dan makmur. Tapi seorang kesatria tanpa wanita itu juga lemas. Betul? Akhirnya Arya Wiralodra menikah seorang pendekar wanita bernama Putri Dharma Ayu. Ini nggak ada yang menang ini ngelawan Putri Dharma Ayu. Pendekar-pendekar dari mana datang? Dari tanah Jawa, dari Sumatera, ingin mengalahkan Putri Dharma Ayu, tidak ada yang mampu. Dari Palembang, dari Palembang datang, itu bisa pokoknya. Akhirnya putra Indramayu asli mendengar, mana itu katanya wanita cantik namanya Dharma Ayu yang sudah mengalahkan seluruh para jawara-jawara tanah Jawa dan Sumatera. Ini dari loh bener. Saya Wiralodra ingin ngadu kesaktian dengan Putri Dharma Ayu. Terjadi akhirnya pertarungan. Betul saja Putri Dharma Ayu dapat dikalahkan oleh Arya Wiralodra. Menikah 1525, akhirnya anak keturunannya begini-begini nih, cantik-cantik. Alhamdulillah. Ini belum ngopi semua yang jaga saya ini. Waduh. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini penting sekali lagi, PWI didirikan dengan asas kebangsaan dan asas keagamaan. Dalam asas kebangsaan kita mengikuti, ini baru nih, sudah ngopi. Dalam kebangsaan kita mengikuti, kita berasas
dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam keagamaan kita berakidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa artinya an-nahdiyah? Bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan akan berjuang untuk kepentingan para warga Nahdlatul Ulama, khususnya tentang kemanusiaan mereka yang hari ini dihina-hina, dianggap orang yang paling pinternya itu jauh kedudukan kemanusiaannya daripada Habib yang bodoh 70 derajat. Ini adalah penghinaan kemanusiaan, tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah manasabnya palsu, betul? Udah manasabnya palsu, nganggap orang lain lebih rendah 70 derajat. Yang dianggap lebih rendah itu adalah orang yang paling mulia, yaitu para kiai dan para ulama. Sejarah-sejarah dipalsukan. Katanya Sunan Gunung Jati itu bin Yahya. Katanya Pangeran Diponegoro bin Yahya. Katanya apa namanya itu Sumodiningrat juga bin Yahya. Sultan Hasanuddin Banten katanya bin Yahya. Ini adalah sebuah pembelokan sejarah yang apabila mereka berhasil untuk menulisnya, kemudian diyakini kebenarannya oleh anak cucu kita, maka ke depan sejarah Wali Songo, sejarah Sunan Gunung Jati itu akan belok, bukan menjadi asli Nusantara, cucu dari Prabu Siliwangi, tetapi dia adalah imigran Yaman. Ini akan terjadi bahwa nanti Sunan Gunung Jati adalah imigran Yaman. Akhirnya apa? Kemuliaan akan diberikan kepada orang-orang Yaman, sementara orang Sunda, orang Jawa, orang Indramayu kebagian apa-apa. Tidak kebagian apa-apa dalam kemuliaan di masa yang akan datang. Kuburan dibikin palsu. Wali Songo datang 1500. Mereka bikin makam bohongan diberi tahun 1300. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ingin merebut siapa orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dari keaslian sejarah para Wali Songo, mereka ingin rebut agar Islam ini diyakini dalam sejarah, disebarkan oleh orang-orang Tarim. Mereka juga membuat narasi bahwa Indonesia bintu Tarim, Indonesia adalah putrinya Tarim. Tarim itu apa? Sama Indramayu aja gak ada apa-apanya, apalagi sama Indonesia. Dibandingkan Indramayu aja Tarim itu tidak apa-apanya, apalagi dibandingkan Indonesia. Dia katakan Indonesia itu Tarim apa-apaan. Berapa PAD-nya dia? Berapa pendapatan asli daerah Tarim? Berapa jumlah penduduk Tarim? Di bawah 1 juta. Jangankan untuk dia lebih mulia dari Indramayu, mungkin dari Loh Bener aja lebih mulia Loh Bener. Kita dibikin narasi-narasi yang bikin pakai udeng-udeng, makanya saya pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban. Indonesia bintu ciri. Ada lagi Habib yang mengatakan, saya bertemu dengan kiai paling sepuh di Jawa Barat. Lalu dia mengatakan dia bermimpi dengan Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi mengatakan Jawa Barat ini milik NTB, katanya. Ini narasi-narasi dusta begini, walaupun kelihatannya sepele, kalau diulang-ulang terus, kemudian diyakini, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran. Yang Prabu Siliwangi ini yang megang mic warna merah ini cucunya Prabu Siliwangi. Orangnya jelas, wajahnya wajah orang Sunda, wajahnya wajah orang Indramayu ini. Walaupun Banten asalnya dari Cirebon, Indramayu.
Indramayu mungkin saja, walaupun saya belum meneliti, masih ada darah Arya Wilarondra. Ini jangan sampai nih, tadi budaya-budaya kita dihilangkan. Pesantren-pesantren sekarang tidak ada lagi tuh yang baca-baca kidung begitu. Utawi seke puji iku katuring Allah senantiasa mempelihara